Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalau aku akan membahas materi tentang kepuasan konsumen, di mana materi ini adalah materi yang dibahas di mata kuliah psikologi konsumen. Materi ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang sekarang lagi duduk di semester 4. Harap didengarkan ya teman-teman sekalian. Kepuasan konsumen adalah sikap terhadap suatu barang atau jasa setelah memperoleh dan memakai, serta penilaian yang dihasilkan dari seleksi pembelian yang spesifik. Jadi bisa dibilang kepuasan konsumen ini merupakan penilaian yang betul-betul dihasilkan dari seleksi pembelian spesifik yang dilakukan oleh seorang konsumen. Dan ini juga dapat digambarkan melalui model kepuasan dan ketidakpuasan. Selanjutnya itu adalah metode pengukuran kepuasan konsumen. Nah, untuk metode pengukuran kepuasan konsumen yang pertama itu adalah sistem keluhan dan saran. Untuk sistem ini merupakan sistem di mana menyediakan wadah atau sarana untuk memberikan saran. Yang kedua itu adalah survei kepuasan pelanggan. Nah, ini menjadi cara umum yang dilakukan perusahaan baik melalui penelitian secara langsung maupun secara media sosial. Yang ketiga itu adalah go shopping, di mana ini digunakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi seorang pelanggan. Dan yang keempat itu adalah last customer analysis. Nah, metode ini digunakan dengan menggali informasi dari pelanggan yang beralih ke pemasok lain. Pentingnya kepuasan konsumen. Pentingnya kepuasan konsumen ini menjadi faktor penting dalam terciptanya loyalitas pelanggan, peningkatan goodwill atau reputasi dari perusahaan, dan dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas dari suatu karyawan. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah nilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan itu terbagi menjadi dua, yaitu nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Nah, untuk nilai pelanggan total itu adalah benefit atau manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari konsumsi produk atau jasa tertentu. Sedangkan untuk biaya pelanggan total adalah cost atau sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi barang atau jasa. Oke, lanjut. Itu materi selanjutnya itu adalah beberapa konsekuensi berdasarkan karakteristiknya. Dan ini konsekuensi ini berdasarkan karakteristik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah konsumen umumnya lebih mempertimbangkan pada promosi dari word of mouth. Jadi untuk pada era sekarang word of mouth itu sudah lebih berkembang menjadi electronic word of mouth. Dan yang kedua itu adalah konsumen sangat mengandalkan harga, personal, dan petunjuk fisik dalam meningkatkan kualitas barang atau jasa yang diberikan. Faktor utama dalam menentukan kepuasan konsumen itu ada 5. Yang pertama itu adalah kualitas produk, di mana konsumen akan merasa puas bila produk yang mereka gunakan adalah produk-produk yang sangat berkualitas. Yang kedua itu adalah kualitas pelayanan, di mana konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik. Dan yang ketiga itu adalah emosional, konsumen akan merasa bangga jika mendapat keyakinan kalau mereka menggunakan merek tertentu. Dan yang keempat itulah harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi harga lebih murah itu akan menarik perhatian konsumen. Dan yang kelima itu adalah biaya, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang tambahan untuk mendapatkan suatu produk yang berkualitas.
Materi selanjutnya itu adalah pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Jadi kita harus tahu dulu nih motivasi itu apa. Motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Lalu, untuk macam-macam motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Untuk motivasi positif itu adalah menyangkut kebutuhan, keinginan, atau hasrat, contohnya seperti diskon, hadiah, pelayanan optimum. Dan untuk motivasi negatif itu ada ketakutan dan ada keengganan, contohnya itu adalah standar pembelian dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu adalah indikator dalam memahami motivasi. Yang pertama itu adalah durasi kegiatan, kedua frekuensi kegiatan, persistensi kegiatan, ketabahan, keuletan dan kemampuan, devosi dan pengorbanan, tingkat aspirasi, tingkat kualifikasi produk, dan arah terhadap sasaran. Jadi, di dalam individu atau di dalam memahami motivasi individu itu kan ada beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi yang sudah saya sebutkan itu adalah dalam konteks studi psikologi dari Abin Syamsuddin Makmum tahun 2003. Jadi bisa dibilang itu adalah saya mengutip dari buku atau dari penulis Abin Syamsuddin. Bisa saja memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator itu. Menurut pendapat lain bisa saja berbeda karena penulisnya pun juga berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, antara lain yang pertama itu adalah teori kebutuhan. Yang kedua itu adalah teori kebutuhan berprestasi. Yang ketiga adalah teori ERG atau Existence Related Growth. Yang keempat adalah teori harapan. Yang kelima adalah teori penetapan tujuan. Yang keenam adalah teori dua faktor. Yang ketujuh adalah teori penguatan dan modifikasi perilaku. Yang kedelapan adalah teori imbalan dengan prestasi. Dan yang terakhir adalah teori keadilan. Jadi 9 teori ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman sekalian. Dan untuk contoh iklan yang berhubungan dengan teori motivasi itu ada 2. Mie sedap rasa ayam spesial dan iklan Toyota Neo Yaris tahun 2012. Untuk iklan mie sedap rasa ayam spesial, dia menggunakan teori kebutuhan, teori penguatan dan modifikasi perilaku, serta teori kaitan imbalan dengan prestasi. Untuk iklan Toyota Neo Yaris 2012, dia menggunakan teori kebutuhan, teori dua faktor, dan teori harapan. Dan untuk materi terakhir itu adalah pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Nah, yang akan kita bahas itu adalah kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian adalah organisasi dari sistem psikofis yang menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Nah, sampai sini kalian pasti paham kan? Nah, untuk faktor kepribadian itu ada yang pertama adalah keturunan. Nah, di mana keturunan ini merujuk kepada faktor yang ditentukan pada saat pembuahan. Yang kedua adalah lingkungan. Nah, faktor yang menggunakan tekanan pada pembentukan kepribadian. Dan yang terakhir itu adalah situasi, di mana situasi ini sangat mempengaruhi efek dari keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Jadi, kepribadian seorang individu itu umumnya mantap dari konsisten. Memang sih berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek yang berlainan pula dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita melihat pola kepribadian dari hal-hal yang terpencil.
Dan biasanya kepribadian ini menggunakan ciri seperti kepercayaan diri dan dominasi serta otonomi. Selanjutnya itu ada batasan kepribadian. Yang pertama adalah dinamis. Nah, ini berarti bahwa kepribadian itu selalu berubah. Perubahan itu digerakkan oleh tenaga dari dalam diri individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah organisasi sistem, di mana ini mengandung pengertian bahwa kepribadian merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Yang ketiga adalah psikofis, berarti kepribadian tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga bersifat psikis. Dan yang keempat itu unik. Nah, unik ini berarti kepribadian antara individu yang satu dan yang lain tidak sama. Jadi orang untuk menirunya itu sangat sulit karena dia memiliki keunikan sendiri atau beda dari yang lain. Jadi ini nih merupakan faktor yang sangat sekali orang punya. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, jadi ada 4 karakter nih yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah umur dan tahun daur hidup. Maksudnya seperti apa? Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli semasa hidupnya. Yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan seseorang itu sangat mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Nah, yang ketiga itu adalah situasi ekonomi, di mana situasi ekonomi ini sangat mempengaruhi pilihan produknya. Dan yang terakhir itu adalah kepribadian, di mana kumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki individu bersifat permanen. Nah, itu yang biasanya disebut dengan kepribadian. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman kalau kepribadian dan diri pribadi itu berbeda. Kepribadian memiliki banyak segi, salah satunya yaitu self atau diri pribadi. Apa sih itu diri pribadi? Diri pribadi adalah perasaan terhadap dirinya sendiri dan keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian dirinya. Lalu, teori-teori kepribadian ada 4. Yang pertama adalah teori psikoanalitas, di mana perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Yang kedua adalah teori sosial. Nah, teori ini berperilaku sesuai dengan tuntunan sosial. Yang ketiga, teori konsep diri. Manusia mempunyai pandangan atas dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah teori sifat, di mana teori ini mengklasifikasikan manusia menurut karakteristiknya. Selanjutnya, ada beberapa hal mengapa sering terjadi hasil yang sulit untuk memahami perilaku konsumen. Yang pertama, banyaknya skala pengukuran yang tidak cukup valid atau yang tidak cukup bukti. Yang kedua, adanya tes kepribadian sering dikembangkan untuk populasi yang lebih spesifik. Dan untuk pembahasan yang terakhir ada dimensi kepribadian. Dimensi kepribadian ini dibagi menjadi 5, yaitu ekstraversi. Di mana ekstraversi ini suatu dimensi kepribadian yang memberikan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara dan tegas. Yang kedua, sifat menyenangkan. Nah, sifat menyenangkan ini memberikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga adalah sifat mendengarkan kata hati. Kepribadian yang memberikan seseorang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Yang keempat adalah kemantapan emosional. Nah, kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin, dan murung. Dan yang terakhir itu adalah keterbukaan terhadap hal-hal yang baru. Nah, kepribadian yang mencirikan seseorang yang imajinatif, secara artistik peka, dan intelektual. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat.